Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Jumpa kita lagi dengan channel. Ya, tetap ada pedas-pedasnya sedikit lah. Jadi, judul kita pada saat ini adalah semakin sembrononya pemerintahan Jokowi. Di mana letak sembrononya? Bahwa dari awal Presiden Jokowi sudah begitu tegas mengatakan waktu pembentukan kabinetnya waktu itu. Dia tegas mengatakan bahwa visi misi yang dijalankan adalah visi misi presiden. Nah, tapi kenyataan yang kita lihat saat ini semuanya berantakan. Kenapa? Karena yang berjalan itu sekarang adalah visi misi para menteri. Kenyataan sekali, nyata sekali kita lihat sekarang, yang mana presiden sudah merestui menteri-menterinya yang ingin maju menjadi calon presiden tahun 2024. Nah, seharusnya kan kita juga tahu bahwa menteri-menteri itu adalah pembantu presiden. Dia harus fokus ke satu kerja saja. Nah, tapi kita lihat sekarang ini dikarenakan di dalam kabinet pemerintahan Jokowi ini ada berapa ketua umum partai yang duduk di kabinet. Nah, tahun sekarang ini sudah mulai masuk tahun politik. Tentu para ketua-ketua umum partai tentu memikirkan juga bagaimana partainya ke depan. Nah, dari satu sisi dia menjabat menteri. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa para menteri-menteri itu harus fokus ke satu saja, yaitu membantu presiden untuk menjalankan semua program-program, visi misi, janji-janji dari presiden yang harus dijalankan oleh para menteri-menterinya. Tapi kenyataannya kita lihat sekarang ini presiden malah sudah merestui kalau ada menteri-menterinya mau bertarung di Pilpres tahun 2024. Disinilah letak kesalahan dari pemerintahan Jokowi ini. Ketidaktegasan. Jadi apa yang beliau ucapkan waktu pengangkatan menteri-menterinya tidak menjadi kenyataan sama sekali. Kenapa? Karena adanya visi misi menterinya di dalam kabinet. Nah, dan menjadi masalah juga sekarang adalah presidennya pun juga ikut terlibat. Kita tahu bahwa sekarang sudah terjadi perseteruan di tubuh PDIP. Nah, dari satu sisi Megawati mencalonkan anaknya Puan Maharani untuk menjadi calon presiden tahun 2024. Nah, satu lagi ada Ganjar Pranowo. Nah, inilah yang diduga Jokowi lebih memilih Ganjar Pranowo daripada Puan Maharani. Nah, jadi presiden pun sudah ikut terlibat dalam kancah politik. Seharusnya presiden harus menghindarkan itu. Presiden harus fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa ini yang begitu banyak masalah. Kita lihat sekarang dolar sudah mulai menyentuh angka
16.000. Juga ada saya dengar akan terjadi PHK besar-besaran, yaitu di bidang tekstil. Dan juga kita perhatikan sekarang ini masalah-masalah di Papua pun belum juga selesai sampai sekarang. Nah, inilah seharusnya Presiden bersama menteri-menterinya harus betul-betulnya fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah di negara ini yang begitu banyak. Nah, apakah waktunya cukup? Inilah yang membuat saya menjadi heran betul. Masa kepemimpinan Pak Jokowi ini kan kalau menurut saya kan lama lagi. Nah, saya kebetulan sudah saya hitung. Sekarang bulan November 2022. Pilpresnya adalah bulan Februari 2024. Sedangkan masa berakhirnya kepemimpinan Pak Jokowi sebagai presiden adalah di bulan Oktober 2024. Jadi ada waktu sekitar kurang lebih 2 tahun lagi sebetulnya kepemimpinan Pak Jokowi ini sebagai presiden. Nah, banyak sebetulnya masalah-masalah bangsa ini bisa beliau selesaikan. Tapi kita lihat banyak sudah ke arah politik tahun 2024. Akhirnya apa? Bisa jadi rakyat terabaikan dan masalah-masalah datang silih berganti. Kita lihat sekarang seperti saya katakan tadi, dolar sudah hampir menyentuh angka 16.000. PHK besar-besaran akan segera terjadi. Hutang negara pun sudah menumpuk. Masalah-masalah di Papua pun sampai sekarang tidak selesai. Ada aja yang kita dengar, kalau tidak aparat yang mati, masyarakat sipil yang mati. Itu sampai sekarang tidak bisa diselesaikan. Dan saya pernah mengatakan, apakah semua masalah itu bisa diselesaikan kalaulah presiden fokus bersama menteri-menterinya untuk menyelesaikan itu. Tapi kita lihat sekarang presiden dan juga ada beberapa menterinya fokusnya ke Pilpres tahun 2024. Apa akibat dari semua ini? Adalah rakyat juga yang tetap akan menjadi sengsara. Jadi apa ucapan dari Pak Jokowi bahwa visi misi yang dijalankan adalah visi misi presiden tidak menjadi kenyataan. Yang jalan sekarang adalah visi misi para menteri, terutama menteri-menteri yang menjabat sebagai ketua umum partai politik. Karena apa? Karena mereka tidak bisa fokus lagi untuk membantu presiden, karena pikiran mereka sudah ke tahun 2024, bagaimana para ketua-ketua partai itu untuk menyelamatkan partai mereka untuk bertarung di tahun 2024. Nah, inilah dari akibat semua itu. Sekali lagi saya katakan, yang sengsara juga tetap rakyat yang menanggungnya nanti. Percayalah, bisa jadi ini semua akan terabaikan karena sudah sibuk untuk tahun 2024. Walaupun sekali lagi saya katakan, untuk masa jabatan presiden masih sekitar lebih kurang 2 tahun lagi. Bisa menyelesaikan masalah kalau betul-betul presiden dan menterinya fokus kepada kerja untuk
memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Cukup sekian dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.